Perkembangan dunia bisnis di era digital mendorong adanya kebutuhan terhadap kepastian hukum yang kuat dan terstruktur dalam mengatur operasional perusahaan. Dalam konteks ini, hukum perusahaan memiliki peran sentral sebagai kerangka yang mengatur pendirian, pengelolaan, serta pembubaran badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Di video ini, kalian akan belajar mengenai hukum perusahaan yang ada di Indonesia loh. Seperti yang kalian tahu, hukum perusahaan di Indonesia terdapat banyak sekali jenisnya. Nah, sebelum itu, kalian harus tahu nih, apa sih hukum perusahaan itu? Simak video berikut ya. Hukum perusahaan merupakan hukum yang mengatur mengenai pendirian, pengelolaan, serta penghentian sebuah perusahaan secara sah. Hukum ini merupakan bagian khusus dari KUH Perdata dan juga KUHD, serta dilengkapi dengan peraturan perundangan lainnya yang belum dikodifikasi. Nah, hukum perusahaan itu ada 3 loh sumbernya. Yang pertama, perundang-undangan, kontrak perusahaan, dan yang terakhir, jurisprudensi. Di mana perundang-undangan adalah dasar utama dari hukum perusahaan di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu, ada kontrak perusahaan. Kontrak perusahaan adalah sumber hukum khusus yang mengikat para pihak dan mengatur hak serta kewajiban mereka. Dan yang terakhir, jurisprudensi merupakan putusan pengadilan terkait sengketa perusahaan yang menjadi acuan hukum dalam kasus serupa dan membantu menciptakan kepastian hukum. Lingkup hukum perusahaan memiliki 2 aspek penting, yaitu jenis usaha dan bentuk usaha. Jenis usaha adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan individu atau bentuk usaha untuk meraih keuntungan. Dan bentuk usaha adalah usaha yang dapat berupa perorangan atau kelompok dan harus mengikuti peraturan yang berlaku. Adapun bentuk usaha yang diakui secara hukum diantaranya bentuk usaha bukan berbadan hukum dan bentuk usaha berbadan hukum. Nah, apa saja sih badan usaha yang bukan berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum? Kalau badan usaha yang bukan berbadan hukum ada 3. Yang pertama, persekutuan perdata, firma, dan CV. Nah, persekutuan perdata adalah kerjasama antara 2 orang atau lebih dengan menggabungkan harta, tenaga, dan keahlian untuk mencapai tujuan, khususnya yaitu memperoleh keuntungan. Nah, persekutuan perdata ini sering digunakan dalam usaha kecil maupun kerjasama profesional, seperti firma hukum, klinik medis, dan usaha sejenis lainnya. Dan dasar hukum persekutuan perdata ini tercantum pada Kitab Perundang-undangan pasal 1618 sampai 1652 Persekutuan Perdata. Selain itu, hukum lainnya dapat merujuk pada peraturan perundang-undangan terkait dengan badan usaha yang mengatur bentuk persekutuan ini. Selanjutnya, firma. Firma adalah bentuk persekutuan perdata yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih untuk menjalankan kegiatan usaha secara bersama-sama dengan menggunakan satu nama perusahaan. Dalam firma, setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi dan tidak terbatas terhadap seluruh kewajiban dan utang usaha, bahkan hingga harta pribadi. Dasar hukum firma adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata pasal 1618, 11 1652 serta Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD pasal 16 sampai 35. Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan juga mengatur bahwa firma wajib didaftarkan secara resmi. Dan yang terakhir adalah CV. CV adalah bentuk usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu pasif hanya menyetorkan modal tanpa ikut mengelola dan tanggung jawabnya terbatas pada modal tersebut. CV memiliki 5 dasar hukum. Yang pertama yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD pasal 19, 20, dan 21 yang membahas tentang pendirian, permodalan CV, dan pembahasan mengenai sekutu komplementer dan komanditer. Yang kedua adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 yang membahas pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata.
Yang ketiga yaitu KUHD pasal 31 yang membahas tentang pembubaran CV. Lalu yang keempat ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH per pasal 1647 dan 1649 yang membahas tentang pembubaran CV. Dan yang kelima yaitu KUH per pasal 1651 yang membahas tentang pewarisan sekutu. Lalu, badan usaha berbadan hukum diantaranya perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan. Perseroan terbatas atau PT adalah badan usaha yang berbadan hukum dan modalnya terdiri dari saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham. Dasar hukum dari PT yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas UU PT. Undang-undang ini merupakan landasan hukum yang mengatur pendirian, pengelolaan, dan pembubaran PT di Indonesia. Selanjutnya adalah koperasi. Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang terdiri atas individu maupun badan hukum koperasi yang dalam menjalankan aktivitasnya berdasarkan prinsip-prinsip dari koperasi, serta merupakan salah satu bentuk dari gerakan ekonomi masyarakat. Dasar hukum tentang koperasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Sebelumnya, undang-undang ini pernah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Namun, berdasarkan keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang melakukan uji material pada tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan juga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Maka dari itu, diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sementara waktu selama disahkannya undang-undang yang baru. Dan yang terakhir adalah yayasan. Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan yang tidak memiliki anggota. Dasar hukum dari yayasan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, yang mulai berlaku pada tanggal 6 Agustus tahun 2002. Namun, dilakukan perevisian terhadap undang-undang tersebut dengan pertimbangan bahwa undang-undang tersebut dalam perkembangannya belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, serta terdapat beberapa substansi yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran. Maka dari itu, perlu dilakukan perubahan. Dan terbitlah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Jadi, kesimpulan yang didapat yaitu hukum perusahaan adalah hukum bisnis yang mengatur kegiatan usaha agar berjalan dengan legal dan tertib. Hukum ini mencakup berbagai bentuk badan usaha, baik berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum dengan prosedur yang berbeda-beda. Pemahaman ini penting untuk menciptakan iklim usaha yang adil dan adaptif, terutama di era digital saat ini.